Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi mungkin nggak terlalu kita pikirin, menu restoran. Percaya atau nggak, di balik daftar makanan itu, ternyata ada cerita panjang loh. Sebuah kisah evolusi, dari jamuan makan yang super mewah dan rumit, sampai kesajian praktis yang kita kenal sekarang. Pernah nggak sih kalian lihat menu terus bingung mau pesan apa ya? Pasti pernah lah ya. Tapi gimana kalau saya bilang menu yang ada di depan kita sekarang itu udah jauh lebih simpel? Coba bayangin deh, kalau harus milih dari belasan hidangan sekaligus. Yuk, kita mundur sedikit ke masa lalu. Dulu itu, jamuan makan malam yang proper itu bukan cuma 3 atau 4 hidangan, tapi 13. Iya, beneran, 13 hidangan lengkap. Nah, tradisi super megah ini asalnya dari Prancis dan jadi semacam standar emas buat fine dining di seluruh Eropa. Ini tuh bukan sekedar makan malam biasa loh. Ini udah kayak pertunjukan sebuah maraton kuliner yang tujuannya buat pamerin kekayaan dan selera si tuan rumah. Dan ini bukan tradisi yang tiba-tiba muncul gitu aja, semuanya ada catatannya, dimulai tahun 1541. Jadi ceritanya Duke of Brunswick ini pengen tamunya tahu makanan-makanan luar biasa apa aja yang bakal disajikan. Jadi dia nulis semuanya. Nah, dari situlah konsep menu lahir. Skala jamuannya itu benar-benar luar biasa. Coba kita ikutin perjalanannya pelan-pelan ya. Dimulai dari Horst Daufre Freud, atau hidangan pembuka dingin. Habis itu ada sup atau potage. Lanjut lagi ke hidangan pembuka panas, Horst Daufre Show. Belum selesai, habis itu ada ikan atau poisson. Baru deh kita sampai ke hidangan utama yang super besar, namanya gros piece. Tapi ini baru setengah jalan. Masih ada ontre panas, ontre dingin. Terus ada sorbet buat penyegar, baru ada daging panggang, sayuran, hidangan manis, hidangan gurih, dan akhirnya ditutup dengan hidangan penutup. Wow, ini beneran maraton makan kan? Walaupun menu klasik ini kedengarannya impresif banget ya, dunia kan terus berubah. Tradisi yang megah ini akhirnya mulai nabrak sama kebutuhan dunia yang makin modern dan serba cepat. Iya, seiring dunia yang makin ngebut, gaya hidup kita juga ikut berubah kan? Orang-orang jadi butuh yang efisien, termasuk soal makan. Menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat satu kali makan malam, kayaknya udah nggak relevan lagi buat kebanyakan orang. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Dari yang tadinya maraton 13 hidangan yang rumit dan kaku, kita pindah ke format yang jauh lebih ringkas. Cukup 3-6 hidangan aja, fokusnya jadi geser nih. Dari yang penting banyak, jadi ke efisiensi, kualitas, dan pilihan yang lebih fleksibel buat kita. Yang perlu diingat ya, ini tuh bukan berarti tradisinya dihapus total, tapi lebih ke direnovasi. Tujuannya itu buat menyempurnakan, bukan mengganti. Jadi para koki modern nggak buang strukturnya gitu aja, mereka cuma merampingkannya. Contohnya gimana? Gampang, beberapa hidangan kayak ikan dan berbagai jenis entree itu dilebur jadi satu kategori pilihan, yang sekarang kita kenal sebagai hidangan utama atau main course. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini dan lihat gimana evolusi ini ngebentuk pilihan-pilihan yang kita punya sekarang di hampir semua restoran. Format 3 hidangan ini yang paling umum kita temuin kan, simple, efisien, dan mencakup semua yang paling penting. Ada pembuka, ada utama, ada penutup. Pas banget buat makan siang bisnis atau makan malam yang santai. Nah, kalau mau yang sedikit lebih serius, ada menu 4 hidangan. Bedanya di sini, hidangan pembuka sama supnya itu dipisah. Jadi ada jeda yang pas dan tiap hidangan jadi kerasa lebih spesial. Terus buat pengalaman yang lebih istimewa lagi, ada menu 5 hidangan. Nah, format ini tuh kayak ngasih salam hormat gitu ke tradisi klasik dengan misahin hidangan pembuka dingin dan panas. Ini jadi bukti kalau jejak dari menu 13 hidangan yang megah itu ternyata masih ada sampai hari ini. Jadi sebenarnya apa sih peran dari masing-masing hidangan ini? Kenapa harus ada urutannya? Yuk kita bedah satu-satu karena ternyata tiap bagian itu punya tujuannya sendiri buat menciptakan pengalaman makan yang komplit. Pertama, hidangan pembuka atau appetizer. Anggap aja ini kayak band pembuka di sebuah konser. Tujuannya simple, buat ngebangunin selera makan. Makanya biasanya rasanya ringan, mungkin sedikit asam, buat nyiapin lidah kita, buat bintang utama yang bakal datang. Lanjut, ada sup. Nah, ini perannya sebagai jembatan. Sup itu bisa jadi jeda yang nenangin setelah appetizer dan sebelum main course. Perannya juga fleksibel banget. Bisa ringan, bisa juga kental dan kaya rasa, tergantung dari keseluruhan menunya. Dan tibalah sang bintang panggung, main course atau hidangan utama. Inilah jantung dari acara makan-makan.
Porsinya paling besar, paling kompleks, dan pastinya paling ngenyangin. Di sini, protein, karbohidrat, dan sayuran ketemu buat nyiptain harmoni rasa yang utuh. Terakhir, sebagai penutup yang manis, tentu aja ada dessert. Ini tuh kayak nada terakhir dalam sebuah simfoni kuliner. Fungsinya buat ngebersihin sisa-sisa rasa dari hidangan utama dan ngasih kesan akhir yang manis dan memuaskan. Nah, ngerti semua ini tuh bukan cuma soal nambah wawasan sejarah loh, tapi juga bisa ngasih kita keuntungan pas mau pesan makanan. Coba kita lihat deh 2 cara utama restoran nyajiin menu mereka dan gimana ini ngasih kendali penuh ke tangan kita. Pasti kalian sering lihat 2 pilihan ini, à la carte dan table d'hôte. Gampangnya gini, à la carte itu artinya sesuai menu. Kamu bebas milih hidangan apa aja satu persatu, bayarnya juga per hidangan. Fleksibel banget kan? Nah, kebalikannya, table d'hôte itu menu paket dengan harga tetap. Kokinya udah milihin kombinasi hidangannya buat kamu, dan biasanya harganya jadi lebih hemat. Jadi, dengan semua cerita ini, lain kali Anda buka menu, cara mandang Anda mungkin bakal beda. Sebuah menu itu bukan lagi cuma sekedar daftar makanan buat dipesan. Tapi Anda sebenarnya lagi megang semacam dokumen sejarah. Tiap menu itu ngebawa cerita tentang gimana budaya kita berubah, gimana cara kita ngehargain waktu, dan gimana seni kuliner itu terus beradaptasi. Semuanya dirangkum dalam satu lembar kertas di tangan Anda. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat Anda. Sekarang, setelah tahu perjalanannya dari 13 hidangan jadi 3, ngerti peran tiap sajian, dan tahu pilihan apa aja yang ada di tangan kita, kira-kira apakah Anda akan ngelihat menu dengan cara yang sama lagi?